Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Ekonomi Pertanian. Saya Hani Perwitasari. Hari ini kita akan sharing tentang satu topik yang menarik, yaitu tentang cost of production. Tapi kita harus tahu dulu apa itu profit. Kenapa profit itu penting? Karena di dalam studi dari produksi gitu ya, asumsinya tujuan dari sebuah bisnis atau usaha tani itu adalah market based ekonomi, yaitu apa? Memaksimumkan profit. Lalu bagaimana cara mencari profit? Profit biasanya disimbolkan dengan P. P ini sama dengan TR dikurangi TC. Apa itu TR? TR merupakan total revenue. Jadi apa yang didapatkan di dalam usaha atau mungkin perusahaan. Dikurangi dengan TC. TC itu adalah total cost atau semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, baik itu contohnya usaha tani maupun perusahaan. Lalu TR sendiri itu merupakan total revenue. Nanti caranya bagaimana untuk menghitung, yaitu adalah P dikalikan dengan Y. P itu apa? P adalah price, kemudian Y itu yield atau produksi dari perusahaan itu, seperti itu. Ini merupakan gambar total revenue, total cost, dan juga profit. Variabel Y-nya merupakan output, kemudian variabel X-nya total revenue atau total cost. Unitnya dalam satuan uang biasanya ya, yaitu kalau Amerika ya dolar, kalau Indonesia ya rupiah. Nanti total revenue-nya dalam garis lurus, kemudian untuk total cost-nya biasanya garis lengkung. Ini dasarnya dari mana? Yaitu dari data-data aktivitas dari perusahaan atau mungkin usaha tani. Tinggal nanti diplotkan saja di gambar ini gitu. Kemudian nanti keuntungannya adalah selisih tadi ya antara TR dan juga TC. Jadi simbolnya P yang bisa ditunjukkan di tengah-tengah itu. Jadi apa itu cost? Cost adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk memproduksi sesuatu. Dan dalam komponen tadi perhitungan profit, cost ini nanti dikurangkan dengan total revenue-nya. Kemudian ada istilah lain, yaitu adalah opportunity cost. Apa sih bedanya antara opportunity cost dan juga accounting cost? Accounting cost itu merupakan biaya eksplisit. Apa itu biaya eksplisit? Biaya yang benar-benar dikeluarkan di dalam sebuah usaha. Contohnya, kalau kita berbicara tentang usaha tani padi, ada inputnya adalah pestisida, kemudian ada pupuk, kemudian ada benih, lalu ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu bisa dibagi menjadi dua, biasanya adalah tenaga kerja luar keluarga dan juga tenaga kerja dalam keluarga. Kalau tenaga kerja luar keluarga kan harus membayarkan, ya itu kita sebut sebagai explicit cost. Tetapi untuk tenaga kerja dalam keluarga biasanya anak petani itu tidak dibayar, jadi kita sebut sebagai implicit cost gitu. Jadi biaya yang benar-benar dikeluarkan. Lalu apa itu opportunity cost? Opportunity cost ini merupakan nilai dari semua sumber daya yang ada, yang terbaik apabila kita gunakan begitu. Jadi biasanya individu atau perusahaan ketika akan menyerah atau give up gitu ya untuk melakukan sesuatu dan melakukan sesuatu yang lain, maka itu kita sebut sebagai opportunity cost. Contohnya petani apabila prefer atau lebih suka untuk menanam cabai gitu ya, kemudian dia tidak jadi menanam padi. Nah, keuntungan dari menanam padi ini kita sebut sebagai opportunity cost. Lalu bagaimana menghitung accounting profit gitu ya? Untuk accounting profit ini merupakan revenue atau penerimaan gitu ya yang hanya dikurangkan oleh explicit cost tadi, yaitu biaya yang benar-benar dikeluarkan gitu ya. Jadi nanti di dalam proses accounting profit itu kita bisa lihat revenue-nya, kemudian biaya eksplisitnya. Untuk apa? Tentu untuk memproduksi dan juga untuk menjual barang.
Lalu bagaimana cara menghitung accounting profit gitu ya? Biasanya kita simbolkan dengan PA gitu ya. Jadi total revenue minus explicit cost. Jadi PA sama dengan TR dikurangi TCA. Lalu ada juga yang namanya economic profit, itu tadi melibatkan variabel opportunity cost. Jadi nanti perhitungannya adalah total revenue dikurangi dengan total cost A-nya atau explicitnya tadi dikurangi dengan opportunity cost-nya. Jadi hampir semua biaya kita kalkulasikan untuk economic profit-nya. Jadi contohnya seperti ini, ada petani gitu ya di Tulsa, Oklahoma gitu ya. Kemudian kita mau menghitung tentang economic profit dan juga accounting profit-nya. Jadi contohnya dalam produser ini itu menumbuhkan dan juga menjual gitu sekitar 25.000 barrel of wheat gitu ya dengan harganya $4 per unitnya. Kemudian dibutuhkan sekitar 10 months atau 10 bulan. Lalu 10 bulan ini dilakukan oleh managerial labor itu tiap tahunnya. Jadi case-nya 2 atau labor wage increase-nya atau peningkatan biaya tenaga kerjanya itu sekitar $1.500. Jadi ini contoh case-nya. Lalu bagaimana perhitungannya? Perhitungannya tentu kita harus klasifikasikan inputnya. Ada chemical, ada machinery, ada seed atau fertilizer gitu ya, kemudian ada land dan juga hire labor. Kalau kita lihat di sini hampir semua komponennya sama, yang membedakan hanya untuk hire labor-nya untuk case 1 itu sekitar $10.000, sedangkan untuk case 2 itu $15.000. Lalu untuk total accounting cost ya tinggal dijumlahkan saja untuk setiap komponen inputnya, komponen biaya inputnya, begitu ya. Kemudian ini asumsinya opportunity cost itu sama, baik case 1 ataupun case 2 yaitu sebesar $10.000. Jadi nanti kita bisa mencari total economic cost-nya, yaitu tinggal nanti total revenue-nya dikurangi dengan total accounting cost-nya. Kemudian kalau yang case 2 untuk mencari economic profit-nya itu jangan lupa dikurangkan dengan opportunity cost-nya gitu ya. Jadi kita ketahui di dua case ini accounting profit-nya yang case 1 itu $10.000 sedangkan yang case 2 itu $5.000. Sedangkan untuk economic profit-nya untuk case 1-nya itu 0, sedangkan untuk case 2-nya 5.000. Kalau ada dua case ini yang harusnya dipilih yang mana? Tentu dengan nilai baik itu accounting profit yang lebih tinggi maupun yang economic profit yang lebih tinggi. Biaya itu dikategorikan menjadi dua, yaitu fixed cost dan juga variable cost. Fixed cost ini tidak tergantung dari produksinya, jadi berapapun jumlah produksinya maka biayanya akan tetap begitu. Tadi contohnya lahan gitu ya, salah satu input dari usaha tani itu lahan, jadi biasanya lahannya itu tetap, kecuali petani itu melakukan ekstensifikasi, akan meningkatkan lahannya. Nah, untuk variable cost ini sebaliknya, jadi nanti tergantung dari total output yang dihasilkan. Tentu dengan contohnya pupuk 5 kilo, hasilnya akan berbeda dengan pupuk 10 kilo. Jadi sangat dipengaruhi oleh jumlah produksi pula yang akan dihasilkan. Nah, kalau total cost itu nanti tinggal dijumlahkan saja, yaitu fixed cost-nya ditambahkan dengan variable cost-nya. Jadi rumus untuk total cost itu merupakan total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Untuk gambarnya seperti ini, karena fixed cost itu karakternya konstan, jadi konstan total fixed cost-nya. Jadi ini gambar yang merupakan total fixed cost ya, atau TFC. Itu dapat dilihat di gambar 3.2. Jadi Y-nya itu output, kemudian X-nya itu adalah total fixed cost-nya. Kita bisa lihat dia konstan. Tetapi kalau yang figur 3 gitu ya, 3.3 itu merupakan gambar total variable cost, jadi tidak tetap ya, sedikit berfluktuasi gitu. Jadi memang akan berubah, ketika outputnya berubah maka variable cost-nya akan berubah. Beda kalau yang fixed cost, ketika outputnya bertambah itu biayanya akan tetap. Itulah pembeda antara fixed cost dan juga variable cost. Komponen lain dari cost yaitu average cost. Average cost itu juga dibagi menjadi dua, karena tadi cost-nya juga dua ya, yaitu fixed cost dan juga average cost.
Jadi untuk yang average cost juga menjadi average fixed cost dan juga average variable cost. Untuk average fixed cost itu merupakan rata-rata dari total cost dibagi dengan outputnya. Kalau kita berbicara AVC berarti analog ya, yaitu variable cost-nya dibagi dengan outputnya juga. Jadi relatif lebih mudah ya. Kemudian untuk yang total cost ya berarti analog lagi, yaitu average total cost sama dengan total cost dibagi dengan outputnya. Seperti itu. Ini ada catatan ya, di mana average cost itu biasanya identik dengan average total cost gitu. Jadi ada yang mengatakan AC, ada juga yang mengatakan ATC. Jadi ini sama saja ya. Selanjutnya marginal cost. Apa itu marginal cost? Marginal cost merupakan penambahan biaya karena penambahan satu unit output. Gitu. Jadi ketika output itu ditambah gitu ya, tentu akan meningkatkan biayanya. Ini yang kita sebut sebagai marginal cost. Rumusnya gimana? Yaitu delta TC dibagi dengan delta Y. TC tadi apa? Total cost. Kemudian Y-nya adalah outputnya. Seperti itu. Nah, ini contoh perhitungannya untuk FC ini bisa ditentukan, kemudian produksi Y ini juga ditentukan, kemudian TVC itu ditentukan. Jadi nanti adik-adik bisa belajar di perusahaan atau usaha tani, dicek mana saja sih yang variable cost, mana saja yang fixed cost. Tadi sudah dicontohkan ya, kalau kita usaha padi gitu ya, berarti fixed cost-nya adalah lahan, kemudian contoh untuk variabel cost-nya adalah pupuk. Nanti diidentifikasi. Jadi ini sudah ditentukan gitu ya. Kemudian kalau total cost tadi apa? Yaitu total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Kemudian untuk average total cost tinggal dibagi saja antara total cost dibagi dengan produksinya atau outputnya. Kemudian average cost juga demikian, yaitu variable cost dibagi dengan produksinya, kemudian average fixed cost-nya berarti fixed cost dibagi dengan total produksinya. Nanti dicoba ya. Kemudian untuk marginal cost itu harus dicek dulu, yaitu adalah perubahan total cost-nya gitu ya, dikurangi dulu total cost yang contohnya yang pertama ini ya, yaitu contohnya 20 dikurangi $10 gitu ya. Kemudian dibagi dengan perubahan outputnya, yaitu ini berapa? Masing-masing 1 unit ya. Jadi relatif mudah perhitungannya. Itu nanti tadi rumusnya silahkan dihitung berdasarkan contoh data yang ini. Seperti itu. Nah, untuk gambar secara keseluruhan seperti apa? Ini bisa dilihat di gambar 3.4 yaitu total cost, kemudian fixed cost, dan juga variable cost. Seperti diinformasikan tadi bahwa Y-nya itu adalah output, kemudian X-nya adalah bisa total cost, bisa total fixed cost, dan total variable cost. Tentu ini biasanya dalam unit mata uang ya. Kalau di sini contohnya dolar. Kalau di Indonesia berarti rupiah begitu ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa total fixed cost itu konstan, kemudian total variable cost-nya bervariasi, berarti nanti total cost-nya tinggal di atasnya total fixed cost-nya dan gambarnya itu sama dengan total variable cost-nya. Kenapa? Karena total cost begitu ya, itu merupakan total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Jadi tinggal dinaikkan saja, tapi gambarnya sama ya. Seperti itu. Nah, ini lebih komprehensif lagi, yaitu hubungan antara average dan juga marginal cost gitu. Masih sama, Y-nya adalah output, kemudian X-nya ada berbagai macam variabel nih di sini. Ada ATC, ada AVC, ada AFC, ada MC-nya gitu ya. Jadi nanti marginal cost itu gambarannya bisa sedikit melengkung, kemudian ATC tentu di atasnya AVC dan juga AFC gitu, karena ATC penjumlahan dari AFC dan juga AVC seperti itu. Kemudian ini lebih detailnya lagi yaitu total cost untuk tadi contohnya Vermont Dairy Farm-nya begitu ya, di mana lagi-lagi total fixed cost itu konstan, TC itu tadi adalah penjumlahan dari TVC dan juga TFC. Jadi jangan lupa bahwa TC nanti gambarnya sama dengan TVC begitu. Gambarnya gimana? Gambarnya tentu berdasarkan dari data yang kita punya gitu ya.
Nanti silahkan diplotkan antara variabel X-nya dengan variabel Y-nya. Kalau per unit cost-nya ya tinggal dibagi saja seperti ini gambarnya, yaitu Y-nya itu merupakan produksi, kemudian X-nya ditambah lagi nih ada ATC, ada AVC, ada AFC, dan juga MC. Untuk gambarnya juga relatif sama, tetapi ini nanti dibuat per unit gitu ya. Kalau contohnya produksinya 1000 ya harus dibagi 1000 seperti itu. Oke, terima kasih, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.